Hai, apa kabar teman-teman? Lagi mau jalan pulang, tapi perjalanannya cukup jauh. Saya ingin berbagi informasi ke teman-teman sekalian sambil jalan biar tidak bosan di mobil. Saya ingin berbagi informasi mengenai pengembalian barang yang kita beli lewat aplikasi online shop yang tidak sesuai dengan deskripsi maupun pesanan kita. Kadang-kadang kita pesan barang, tapi ternyata barangnya jauh dari harapan. Kita pesan misalnya kemeja, dikirimnya kaos. Kita pesan kaos, dikirimnya celana. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman, tidak perlu takut uang kita akan hilang apabila kita melakukan transaksi pembayaran di aplikasi online secara transfer, karena uang kita pasti akan kembali. Di aplikasi online shop, baik itu Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli.com dan lain-lain sebagainya, biasanya ada satu fitur yang khusus diatur untuk proses pengembalian barang apabila pesanan kita tidak sesuai dengan deskripsi yang ada. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita melakukan pembayaran secara transfer, uang yang kita bayarkan belum langsung diberikan ke si penjual oleh perusahaan aplikasi online tersebut, karena menunggu barang itu sampai dulu ke konsumen dan apakah sudah sesuai, sehingga kalau seperti di online shopnya Shopee, di situ ada fitur yang harus pembeli tekan ketika menerima barang, seperti melepaskan uang ke penjual. Nah, kalau sesuai dengan deskripsi, berarti kita tekan tombol tersebut dan uang yang kita bayarkan lewat transfer langsung diberikan oleh perusahaan online shop tersebut ke si penjual. Tapi apabila kita tidak menekan fitur tersebut, maka proses pembayaran ke si penjual belum akan dilakukan oleh perusahaan aplikasi online shop, karena kemungkinan barang tersebut tidak sesuai dengan pesanannya si pembeli, dan si pembeli ingin mengembalikan barang tersebut lewat fitur pengembalian barang. Jadi untuk teman-teman yang melakukan melakukan pembelian lewat online shop dengan pembayaran secara transfer, tidak perlu takut, tidak perlu risau. Uang Anda akan kembali jika Anda mengembalikan barang dan melakukan pengembalian barang lewat fitur pengembalian barang yang ada di aplikasi online tersebut. Nah, jika kita melakukan pembelian barang dengan proses pembayaran COD, maka aturan di setiap aplikasi online shop, kita harus membayar dulu barang tersebut sebelum membukanya. Jadi kita harus bayar dulu ke kurir. Apakah barang itu sesuai atau tidak, tetap kita harus bayar. Karena kurir tugasnya hanya mengantar barang tersebut. Kurir tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan barang yang kita beli. Mau dia sesuai kah, mau tidak sesuai kah, itu bukan urusannya si kurir. Kurir urusannya hanya mengantarkannya saja ke kita. Jadi pesan saya, jangan marah-marahi si kurir. Karena kurir tidak ada hubungannya dengan barang yang kita beli. Dia bukan bagian dari si penjual. Dia hanya bagian dari perusahaan pengiriman barang yang digunakan oleh si penjual. Oke? Jadi
Jika kita melakukan pembayaran COD, maka aturan di setiap aplikasi online shop kita harus membayarkan dulu ke kurir dan baru bisa kita membuka paket tersebut. Jika kita membuka paket tersebut dan barangnya tidak sesuai, contoh kita pesan kemeja dikirimnya kaos, maka Anda masuk di fitur pengembalian barang di aplikasi online yang Anda gunakan. Di situ akan ada petunjuk bagaimana cara mengembalikan barang tersebut, jasa pengiriman barang apa yang akan digunakan, dan Anda diwajibkan untuk menginformasikan rekening bank Anda. Biasanya ketika kita melakukan pengembalian barang, ongkos pengiriman kembali ke si penjual itu ditanggung oleh si penjual. Pengalaman yang pernah saya alami seperti itu. Jadi barang yang kita kembalikan, yang bayar itu adalah si penjual. Tapi agak ada beda-beda sih aturan dari setiap aplikasi online. Cuman rata-rata hampir mirip lah untuk proses pengembaliannya. Jadi begitu teman-teman. Kalau memang tidak sesuai, kita bungkus lagi, kita rapikan lagi barangnya, kita bawa ke perusahaan pengiriman barang, dan kita kirimkan kembali ke si penjual. Biasanya proses pengembalian uang kita itu, kalau kita melakukan pembayaran lewat transfer ya, atau kita melakukan pembayaran lewat COD, biasanya 1 minggu sih paling lama. Karena pengalaman saya dulu waktu saya sempat membeli sadel sepeda kalau tidak salah, yang saya membeli sadel sepeda yang suspensi ya, pakai suspensi. Tapi yang dikirimnya seat postnya yang biasa, yang tidak ada suspensinya. Akhirnya saya mengembalikan barang tersebut. Saya bayar lewat COD, tapi saya udah bayar ke kurirnya, dan kurirnya juga udah pulang. Akhirnya saya kembalikan, saya aktifkan fitur pengembalian barang. Saya diarahkan untuk membawa barang tersebut ke perusahaan jasa pengiriman. Kalau nggak salah waktu itu JNT ya, JNT. Dan saya dilayani dengan baik oleh mereka. Saya tidak perlu membayar ongkos pengiriman kembali ke si penjual. Semuanya itu ditanggung oleh si penjual kalau nggak salah. Dan akhirnya kita juga diberikan informasi lewat fitur pengembalian barang tersebut, apakah pengembalian barang itu barangnya sudah sampai ke si penjual atau belum, proses pengembalian uangnya sudah diproses atau belum, uangnya sudah ditransfer atau belum. Ada semuanya di informasi fitur pengembalian barang. Kebetulan waktu itu saya pakai aplikasi Shopee kalau tidak salah. Dan benar saja, 1 minggu kemudian uang saya sudah ditransfer ke rekening saya tanpa potongan apapun. Dikembalikan sesuai dengan jumlah yang saya bayarkan sewaktu saya memesan barang tersebut. Jadi menurut saya hal-hal yang terjadi belakangan ini, kurir menjadi sasaran amarah si pembeli, sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Karena di aplikasi online tersebut sudah mengatur proses pengembalian barang. Jadi saran saya untuk teman-teman yang melakukan transaksi pembelian barang lewat online shop, dibaca dulu, dipahami betul aplikasinya, fitur-fiturnya, barulah kita melakukan pembelian barang di
aplikasi online, agar supaya kita paham dan kita tidak memarahi kurir, karena sekali lagi kurir tidak ada sangkut pautnya dengan barang yang kita beli. Kurir hanya mengantarkannya saja. Seharusnya kita berterima kasih ke kurir karena kurir sudah mengantarkan barang kita sampai ke rumah. Dengan adanya aplikasi online shop ini sangat-sangat membantu kita sebenarnya. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kita tidak perlu melakukan transaksi secara langsung, bertemu dengan si penjualnya, sehingga kita dapat menghindari kontak langsung dengan orang lain. Kita menjaga agar supaya kita tetap sehat, kita tidak terjangkit dengan virus corona tersebut. Seharusnya kita berterima kasih sih kepada kurir yang sebenarnya di masa-masa pandemi begini sangat rentan untuk kasihan tertular virus corona, karena mereka mobile terus mengantarkan barang-barang pesanan kita. Kasihan kan, mereka udah capek-capek kena hujan, kena panas, belum lagi resiko terjangkit virus corona, sampai barang di rumah kita marah-marahi, kita goblok-goblokin. Padahal yang goblok ternyata kita sendiri yang tidak paham akan cara melakukan pembelian barang di aplikasi online. Oke, teman-teman, itu saja teman-teman. Marilah kita bijak dalam melakukan transaksi di online shop. Sorry macet teman-teman, ada mobil pada mundur. Ini truk batu mau muter kok di tengah jalan seperti ini. Ya, sorry. Oke, gitu saja teman-teman informasi yang saya berikan. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi saya mau ingatkan bahwa kurir tidak ada hubungannya dengan barang yang kita beli lewat online shop. Oke, teman-teman, sampai di sini saja dulu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel TV ini supaya ke depan saya bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Oke, sip, sukses selalu.